Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode keempat. Admin ucapin terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jika sobat ingin alur cerita episode sebelumnya, sobat bisa mengunjungi menu video atau playlist channel ini. Baik sobat, tanpa berlama-lama langsung aja ke alur ceritanya. Episode kali ini cerita dibuka menampilkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Terlihat kesedihan beliau terhadap wafatnya Imam Malik bin Anas. Sebagaimana kita ketahui, Imam Malik bin Anas merupakan pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Juga merupakan guru dari Imam Syafi'i. Cerita berlanjut ke Ibu Ahmad bersama Ibu Khalid. Ibu Khalid lalu menawarkan sebuah pekerjaan untuk Ibu Ahmad, di mana pekerjaan itu berasal dari Ibu Umar Adi-Masiki, yakni meminta Ibu Ahmad memproduksi sajadah untuk dijual ke pasar. Mendengar tawaran pekerjaan itu, Ibu Ahmad seketika itu pun cemas dan khawatir. Menurutnya Ahmad pasti tidak akan membiarkannya melakukan pekerjaan itu. Apalagi penghasilan dari pekerjaan itu untuk kebutuhan belajar Ahmad. Ahmad merasa dirinya adalah tulang punggung keluarganya, dia tidak ingin ibunya yang bekerja. Jadi kalau ibunya berkata mereka tidak butuh uang, maka Ahmad akan tetap fokus dalam belajarnya. Tapi jika ibunya berkata sebaliknya, maka Ahmad akan sibuk bekerja mencari uang daripada menuntut ilmu. Itulah hal yang dikhawatirkan ibunya. Dia hanya ingin putranya fokus dalam belajar saja. Mendengar hal itu, Ibu Khalid lalu menyarankan agar Ibu Ahmad memberikan pengertian dulu kepada Ahmad secara perlahan-lahan. Selanjutnya terlihat Ahmad dalam sebuah pengajian. Setelah menyampaikan materi kajian, gurunya lalu mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh semua murid. Tapi terlihat hanya Ahmad sendiri yang bisa menjawab pertanyaan itu. Alhasil gurunya pun memuji kecerdasan Ahmad. Lalu seorang datang menyampaikan kabar duka meninggalnya Imam Malik bin Anas. Mendengar berita duka itu, Ahmad pun sangat terkejut. Cerita beralih menampilkan Imam Syafi'i bersama puluhan kafilah tiba di Mekah pada tahun 179 Hijriah. Sementara di Istana Baghdad, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid menerima ucapan belasungkawa atas wafatnya Imam Malik bin Anas. Sedangkan di tempat lain, Ahmad bin Hanbal juga masih terpukul atas wafatnya Imam Malik bin Anas, mengingat dia mempunyai cita-cita ingin menjadi murid beliau kelak. Lalu di rumahnya, Ibu Imam Syafi'i sangat bersyukur putranya telah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dia lalu menanyakan kabar tentang Imam Malik bin Anas. Dengan sedih, Imam Syafi'i lalu memberitahu ibunya kalau Imam Malik telah wafat. Selanjutnya, pejabat istana bernama Fadl bin Rabi melapor kepada Harun ar-Rasyid bahwa dia belum berhasil melaksanakan mandat yang diberikan Harun ar-Rasyid kepadanya, yakni mencarikan pendamping atau penasehat yang cocok untuk Al-Ma'mun. Untuk diketahui, Sob Al-Ma'mun adalah putra mahkota kedua dari Harun ar-Rasyid yang menjabat gubernur Khurasan. Selanjutnya, mendengar kegagalan Fadl bin Rabi, Yahya lalu menawarkan orang kepercayaannya, yakni Fadl bin Sahal As-Sarakhsi menjadi penasehat Al-Ma'mun di Khurasan. Harun ar-Rasyid pun setuju dengan usul Yahya al-Barmaki yang begitu menjanjikan. Dan tentu saja Yahya sangat senang rencananya berjalan mulus. Dia berhasil menempatkan kedua utusannya masing-masing menjadi penasehat kedua putra mahkota. Selanjutnya cerita beralih ke Amir bersama Ahmad. Amir meminta tolong kepada Ahmad agar membujuk Ibu Ahmad mau membantunya mencarikannya wanita untuk dijadikan sebagai istri. Ahmad lalu berkata bukankah itu adalah tugas Ibu Amir yang lebih pantas mencarikan putranya jodoh. Amir lalu beralasan kalau keluarga Ahmad dianugerahkan ilmu dan ketakwaan. Sehingga dia berharap jika Ibu Ahmad membantunya, maka Allah akan membukakan kemudahan baginya dalam mencari jodoh. Tapi Ahmad kembali tidak bisa berjanji kepada Amir, karena menurutnya ibunya pasti tidak akan memperdulikan permintaan Amir tersebut. Lalu beralih ke istana, Harun ar-Rasyid sedang bersiap dengan penyamarannya. Dia berniat akan turun langsung dan melakukan pengawasan kepada semua pegawainya. Melihat rencana suaminya, Zubaidah mencoba mencegahnya karena khawatir akan terjadi hal buruk terhadapnya. Tapi Harun ar-Rasyid mengatakan tindakan itu harus dia lakukan agar dia bisa mengetahui secara langsung kondisi dan permasalahan di bawah. Karena setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan beberapa saat kemudian Harun ar-Rasyid bersama pengawalnya melakukan pengawasan ke pasar. Scene beralih ke keluarga Marwan. Marwan menyampaikan kalau dia sangat menyukai Sahnas.
Dan dia lalu meminta ibunya agar melamarkan Sahnas untuk dijadikan istrinya. Di sisi lain, Syuaib terlihat kesal dengan Ahmad yang selalu lebih unggul darinya di dalam pengajian. Dia pun bersumpah tidak akan membiarkan siapapun termasuk Ahmad menyainginya. Lalu terlihat ibu Ahmad sedang mengangkat pintalan kain yang akan dibuat sajadah. Dan beberapa saat kemudian Ahmad pun pulang lalu melihat ibunya sedang membuat sajadah. Dengan sedikit kecewa Ahmad pun berkata pada ibunya, "Mengapa ibunya bekerja? Bukankah mereka tidak membutuhkan uang? Bukankah uang sewa toko mereka masih bisa buat penopang hidup ke depan?" Ibunya lalu berkata kalau dia mengambil tawaran pekerjaan itu hanya untuk mengisi kekosongan waktunya agar tidak bosan di rumah. Adapun penghasilan dari pekerjaannya itu hanya untuk memastikan agar putranya bisa tetap belajar dan menuntut ilmu. Karena sudah menjadi keputusannya, ibu Ahmad pun tidak ingin membahas permasalahan itu lebih jauh lagi dengan putranya. Beralih ke Imam Syafi'i bersama ibunya, ibu Imam Syafi'i lalu menyampaikan hal yang penting kepada putranya, yang mana dia berniat akan menikahkan Imam Syafi'i dengan cucu dari Utsman bin Affan. Mendengar hal itu, Imam Syafi'i pun sangat bersyukur dengan pilihan ibunya. Terlebih calon istrinya adalah cucu dari salah satu sahabat Rasulullah, yakni Utsman bin Affan. Di tempat lain, hal sama juga sedang dibicarakan oleh Ibu Marwan kepada Ibu Khalid. Ibu Marwan berniat akan melamar Sahnas untuk putranya. Dia lalu meminta tolong kepada Ibu Khalid agar menyampaikan niatnya kepada Sahnas. Karena melihat Ibu Khalid dia mengasuh Sahnas layaknya putrinya sendiri. Ibu Khalid pun menerima permintaan Ibu Marwan. Tapi dia tidak berani menjamin apakah Sahnas mau menerima lamarannya atau tidak. Karena hanya Sahnas sendiri yang berhak memutuskannya. Selanjutnya beralih ke Faust dan Zumruda. Zumruda mencoba membujuk Faust dengan menawarkan sebuah solusi. Yang mana Zumruda mengatakan kalau dia akan menjual Faust hanya kepada orang yang diinginkan Faust sendiri. Tapi Faust tetap teguh dengan pendiriannya, dia tetap menentang permintaan Zumruda. Baginya dia adalah orang merdeka, bukanlah budak yang bisa diperjualbelikan. Mendengar jawaban Faust seperti itu, Zumruda pun sangat marah. Dan dia lalu bersumpah akan menyiksa Faust. Sementara Ibu Khalid kemudian menyampaikan niat Ibu Marwan kepada Sahnas yang ingin melamarnya. Mendengar hal itu, Sahnas terkejut. Dia mengatakan bahwa dirinya belum ingin menikah, apalagi dia masih terpisah dari ayah dan saudarinya. Sahnas ingin kembali berkumpul dulu bersama keluarganya. Ibu Khalid lalu berkata kalau dia tidak memaksa Sahnas mau menerima atau menolak lamaran Marwan. Tapi dia berpesan lagi agar Sahnas berpikir dan mempertimbangkannya baik-baik. Sementara itu, Zumruda kemudian menyiksa Faust dengan mencambuk tubuh Faust beberapa kali dan membuat Faust berteriak kesakitan. Kembali ke Sahnas yang sedang memikirkan lamaran Marwan. Baginya dia belum siap dan belum ingin menikah dengan Marwan. Namun di satu sisi dia memikirkan kebaikan Ibu Khalid kepadanya. Dia telah menjadi beban selama tinggal bersama keluarga Khalid. Dan kini lamaran itu disampaikan langsung oleh Ibu Khalid, sehingga itu yang menjadikannya bingung akan membuat keputusan. Sedangkan di rumah Ahmad, ibunya melihat putranya sedang berbaring sambil terlihat memikirkan sesuatu yang membuat hatinya tak tenang. Cerita berlanjut ke istana. Yahya lalu membawa dan memperkenalkan Fadl bin Sahal As-Sarakhsi kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Sahal telah diajukan oleh Yahya untuk menjadi penasehat Al-Ma'mun, putra mahkota Harun Ar-Rasyid yang kini menjabat gubernur Khurasan. Harun Ar-Rasyid lalu bertanya apa rahasia Sahal hingga bisa menerjemahkan buku dari Yahya. Namun kewibawaan dan ketegasan Harun Ar-Rasyid membuat Sahal takut dan tak bisa bicara. Sementara Sahnas selalu menyampaikan keputusannya terhadap lamaran Marwan kepada Ibu Khalid. Sahnas memutuskan menerima lamaran dari Marwan. Dan di sini diceritakan sebenarnya Sahnas merasa tidak enak dengan Ibu Khalid sehingga dia memilih untuk menerima lamaran Marwan. Kembali ke istana. Awalnya Harun Ar-Rasyid ragu dan marah dengan sikap Sahal yang takut dan tak berani bicara. Tapi setelah mendengar Sahal berbicara begitu bijaksana, Harun Ar-Rasyid pun terkagum dengan jawabannya. Dan tentunya lagi-lagi Yahya pun juga ikut bahagia melihat situasi demikian. Kembali lagi ke Sahnas dan Ibu Khalid. Ibu Khalid meminta Sahnas agar memikirkan kembali keputusannya yang terlalu cepat itu. Dia tidak ingin keputusan Sahnas menerima lamaran Marwan hanya karena tidak enak pada Ibu Khalid. Karena dia yang menyampaikan lamaran itu kepada Sahnas. Tapi ternyata memang Sahnas benar-benar dengan keputusannya terlebih dia sudah tidak memiliki keluarga di dekatnya.
Mendengar keluhan Sahnas seperti itu, Ibu Khalid pun lalu menawarkan dirinya menjadi ibu Sahnas agar bisa mengembalikan kebahagiaan Sahnas. Setelah itu Ibu Marwan lalu menyampaikan jawaban Sahnas yang menerima lamaran putranya. Berita gembira itu tentu saja membuat Marwan sangat bahagia mengingat dia begitu menyukai Sahnas. Ibunya pun lalu berpesan agar Marwan harus membahagiakan Sahnas. Dan Marwan menjawab dia berjanji akan melaksanakan pesan ibunya itu. Beralih ke Syuaib bersama kedua sahabatnya. Syuaib ternyata sudah tidak bisa menahan kekesalan dan kecemburuannya lagi terhadap Ahmad dalam pengajian, di mana Ahmad selalu lebih unggul dan lebih pintar dibandingkan dirinya. Syuaib pun lalu berniat akan mencelakakan Ahmad. Mendengar niat buruk Syuaib itu, salah satu sahabatnya bernama Badr menolak ikut dalam rencana kejahatan Syuaib. Dia pun memilih pergi meninggalkan mereka. Cerita berlanjut ke aktivitas pasar. Di sana lalu terlihat ayah Fauz dan Sahnas yang baru tiba di Baghdad untuk mencari kedua putrinya. Dia pun terus berusaha bertanya tentang putrinya dari satu orang ke orang lainnya. Lalu di tempat yang sama terlihat Ahmad bersama Ibnu Nuh. Secara kebetulan Ahmad lalu melihat peluang berusaha mencari penghasilan sampingan. Dia lalu menawarkan dirinya membantu pedagang menurunkan barang jualannya dengan diupah 2 dirham. Beralih ke istana Gubernur Khurasan. Gubernur Khurasan Al-Makmun lalu menerima Sahal yang dikirim Harun Ar-Rasyid sebagai penasehatnya. Al-Makmun berpesan kepada Sahal agar tidak meremehkan semua tugas yang akan diembannya sebagai penasehatnya. Al-Makmun lalu sedikit menyindir Al-Amin. Dia mengatakan kalau Al-Amin adalah putra sulung yang sangat disayang oleh ayahnya, sehingga tak jarang orang akan langsung dipenjara jika membuat masalah sekecil apapun dengan Al-Amin. Beralih ke Faraj bersama bosnya. Faraj menyampaikan kepada bosnya kalau rumahnya sudah tidak layak baginya dan ibunya. Dia lalu memohon kepada bosnya agar gajinya bisa dinaikkan beberapa dirham agar dia bisa membeli rumah yang lebih layak. Bosnya menerima permohonan Faraj dengan memberikan pinjaman kepadanya untuk membeli rumah. Faraj pun sangat senang dan bersyukur atas kebaikan bosnya. Sementara ibu Ahmad kembali menemukan putranya terlambat pulang. Ahmad lalu menyampaikan alasan mengapa dia terlambat. Sebelum pulang dia telah membantu pedagang menurunkan barang-barangnya dan diberi upah 2 dirham. Mendengar hal itu ibunya meminta Ahmad tidak perlu melakukannya lagi. Dia khawatir kalau putranya tersibukkan dengan kegiatan lain selain kegiatan belajarnya. Baik sobat, ini adalah akhir cerita pada episode keempat ini. Jika sobat suka dengan video ini mohon like dan subscribe channel ini agar sobat tidak ketinggalan dengan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.